Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, terutama pada hari ini, pagi hari ini kita telah dilimpahkan kesehatan baik lahir maupun batin, dan alhamdulillah kita dapat memaksimalkan kesehatan yang telah diberikan Allah untuk senantiasa beribadah. Pagi hari ini kita mulai dengan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan dan senantiasa meridhai apa yang kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pada pertemuan yang lalu kita telah banyak juga menyinggung tentang al-adlu, al-haqqu, as-sidqu. Itu dalam kalimat tasawufnya. Maka pagi hari ini kita mencoba memahami bahwa ketika orang itu berakhlak, tentu pegangan pertamanya adalah ketauhidan. Maksudnya orang yang bertauhid itu mesti orang yang berakhlak. Karena apa yang ia lakukan di dalam perjalanan kehidupan dia, di dalam bermuamalah, tentu pegangannya, sandarannya apa yang ia yakini tentang keberadaan Allah. Jadi ketika tauhidnya kuat, maka akhlaknya bagus. Karena dia yakin bahwa apa yang ia lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Lalu Imam Al-Hakim At-Tirmizi mengatakan, inna qadaya syari'ah wa tariqa wal haqiqah tashuddul intibah wa tusirul ihtimam, fama ahrana an nakuna minal muntabihin wa ma ajdarana an nakuna minal muhtammin, lianna hadzal uslub muallimun hadara min aliyatin nuhudul bil ummah. Ada dalam kalimat itu kalimat syariah, kemudian tariqah, kemudian hakikah. Lalu dikatakan, wa inna minal haqaiq allati la mariyah fiha annal sesungguhnya hakikat itu yang tidak ada keraguannya, annal insan la yata'talahu alayhi babullah au yasiru fi tariqin ilahi illa bil ubudiyah al khalisah lillah wahdahu la syarikalah. Hakikat itu akan tercapai ketika manusia memahami syariah, kemudian dia mempunyai jalan menuju itu, dan dia akan tercapai. Dikatakan bahwa annal insan la yata'atta, sesuatu yang tak dapat diragukan lagi, bahwa ketika manusia membuka pintu kekuasaan Allah itu, bahwa dia mempunyai jalan tersendiri. Maksudnya Allah telah memberikan jalan, pendekatan diri kepadaku itu seperti ini, ya kan? Jadi rujuknya itu tetap kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, tak ada kitab yang lain. Makanya sebenarnya Allah sudah menjanjikan yang banyak. Satu huruf saja dikasih pahala, tapi manusia enggan juga membacanya. Wa inna minal haqqaiqi allati mariya'nal insan illa bil ubudiyah khalisah lillah. Tak ada jalan lain untuk mencapai hakikat itu. Manusia harus berjalan dengan ubudiyah, ibadah kepada Allah. Lalu ditambah lagi oleh kalimat ini, al-khalisah lillah. Khalisah lillah itu ikhlas. Itu kan yang bikin kita ini itu kan ikhlas itu seperti apa itu.
al-mukhlis li amrillah, bahwa banyak kalimat, kadang-kadang kalimat hikmah mengatakan keikhlasan itu tak nampak tapi ia meninggalkan bekas. Nah, itu dia. Dia tak nampak tapi meninggalkan bekas. Dan itu bukan untuk sanjungan. Makanya diulang-ulang terus ini kalimat ini. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini betul-betul tak kita lakukan. Itu tadi. Karena di awal kajian dulu kita katakan berharap kepada manusia pasti berakhir dengan kekecewaan. Harapan satu-satunya kita itu hanya kepada Allah. Tak ada jalan lain. Lalu selalu juga kita katakan mati, rezeki, jodoh itu urusannya Allah. Tapi ngapa enggak selalu yakin? Nah, itu dia. Terutama yang sering ribut itu kan di bidang rezeki ini. Dianggap rezeki itu duit, harta, kekayaan, tampilan, itu dianggap rezeki. Padahal sehat aja rezeki, ya kan? Begitu kita dites kesehatan kita bagus, itu kan rezeki sehat. Dan itu damai dalam keluarga itu juga sesuatu rezeki. Banyak orang punya hal-hal yang melebihi di dunia ini, tapi tak punya ketenangan dalam kehidupan. Itu tidak rezeki juga, tidak berezeki kita. Ya. Ada hal-hal yang seperti itu. Lalu kita selalu ucapkan juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kita di mana setelah itu? Itu kan? Saya juga hal-hal seperti itu kita ini sering diragukan oleh iblis. Masuk dia melalui sudur, mimma fi sudur. Lalu dia ragukan kita. Diragukannya dengan berbagai masalah. Akhirnya kita tak satu pikiran kita itu untuk dengan hati kita dalam menjalankan kehidupan itu. Kita awalnya udah bagus nih, habis sholat, habis ngaji, sudah tuh entah apa sebabnya lah kan, pikiran tuh kemana, masuk dia ke dalam, hilang ini, nggak nampak lagi. Yang qori nggak nampak qorinya, ya kan? Kadang-kadang yang punya ilmu pun tak nampak ilmunya. Ya. Yang kadang-kadang yang diurusnya sesuatu yang suci, tapi kok jauh menyelewengnya dari apa yang disangkakan oleh orang, itu kan? Itu yang perlu kita perhatikan dalam. Wa iza haqqaqal insanul ubudiyah. Itu yang ditekankan. Apabila manusia telah berbenar-benar dalam beribadah, fa innallaha yatawallahu bil imdadi bil ma'rifah. Ini kalimat yang memang sangat sangat penting. Wa idza haqqaqal insanu al ubudiyah, apabila manusia tahqiq itu betul-betul serius, haqqaqa yuhaqqiqu, betul-betul rinci ibadahnya kepada Allah, sesungguhnya Allah akan, bukan akan lagi, fa innallaha yatawallahu, Allah mengambil alih urusannya, al-imdad, pemberiannya, ma'rifahnya, pengetahuannya Allah berikan. Kenapa para ulama-ulama yang mukhlisin itu ada saja jalan keluar yang diberikan oleh Allah dari segala kesulitan yang pernah ia lakukan. Itu dulu kita yakin enggak, inna ma'al usri yusran, wa fa inna ma'al usri yusra. Kita yakin enggak bahwa setiap sesuatu yang diturunkan oleh Allah kesulitan mesti ada jalan, tinggal kita mencarinya. Jangan minta sama Allah, ya Allah ma'akhridna, ya mukhraja sidqu, kan itu. Kita selalu adkhilna murqala sidqu wa akhridna mukhraja sidqu. Masa itu enggak yakin? Mesti ada jalan keluarnya. Kenapa kita tidak yakin? Makanya dijelaskan lagi, ma haqqaqa wa iza haqqaqal insanul ubudiyah. Apabila manusia itu betul-betul yakin dan betul-betul benar-benar dia melakukan ubudiyah kepada Allah, fa innallaha yatawallahu bil imdad bil ma'rifah, Allah akan menambahkan baginya pengetahuan untuk menjalani kehidupan ini. Yakin itu. Nah, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kalau orang-orang di kampung bilang inilah ilmu laduni itu.
Min ladunna sebenarnya dari sisi kami. Ya, Allah memberikan langsung dari sisinya kepada orang-orang yang memang benar-benar dalam ibadahnya itu. Min ladunna ilmu yang tak diberikan kepada yang lain. Tadi dalam surat Al-Kahfi dibacakan, ketika mereka terbangun dari tidurnya, itu masa itu memang pemerintahnya menyembah api, ya kan? Orang-orang yang menyembah Tuhan yang satu itu dikejar. Akhirnya Ashabul Kahfi ini pergi. Masalah bilangannya di dalam itu pun, di dalam Al-Quran itu pun tak disebutkan yang pasti. Ada yang bilang 7 dengan ininya, ada yang bilang 9, ada yang bilang 8, dan tak ada yang tahu kepastian itu. Rasulullah pun tahunya kena ada surah Al-Kahfi diterangkan oleh Allah tentang gaib. Nah, ketika mereka terbangun, bayangkan 300 illa tis'ah, 300 tahun lebih. Tadi diceritakan itu, apabila matahari terbit itu dari timur, dia mau masuk cahayanya dari atas gua itu untuk kehidupan mereka. Itu arah daripada utara. Kemudian nanti dari arah selatannya ketika sore hari masuk lagi. Disitulah kehidupan mereka 300 tahun loh. Lalu mereka bangun, lalu ditanya satu sama lain, bertanya, berapa ini kita? Yom ba'da yom, dalam satu malam saja. Lihat. Jadi kalau Allah menghendaki, orang yang wafat 1400 tahun yang lalu itu tidak terasa di dalam. Tapi kalau dia di dunia ini tak benar kepada Allah, azab itu dahsyat. Ini lihat nih, 300 tahun dia kata yom ba'da yom. Satu hari aja, atau satu hari lebih, 2 malam. Padahal manusia itu kalau tertidur itu lama, ini kan habis. Makanya itu mereka dibolak-balikkan sama Allah, dibalikkan. Itu kekuasaan. Nah, cerita itu kan kalau diceritakan macam hayal, tapi dia nyata. Alam kubur itu pun seperti itu. Berapa banyak kubur-kubur yang sudah dinyatakan sama Allah. Orang-orang yang memang bersih itu, atau orang-orang yang punya posisi-posisi tertentu oleh Allah, yang ketika mereka dibongkar kuburnya, jangankan jasad, kafannya aja enggak koyak. Kafannya aja enggak bersih, cuma kena debu-debu sedikit aja. Itu siapa yang berkuasa? Lalu dengan yang seperti itu, kenapa kita tidak yakin kalau Allah memberikan jalan keluar dari apa yang menjadi kehidupan kita? Wabah ini pasti berlalu. Kita betul memang berjalan dengan keyakinan, dengan apa yang diberikan oleh orang-orang yang punya ilmu tentang itu dalam kesehatan. Tapi kita juga harus ada keyakinan kepada Allah. Itu yang dikatakan hakikat. Apabila mereka haqqaqal insan, hakikat ubudiyah itu. Jadi kedekatan kita kepada Allah punya hakikat. Dan maka dijelaskan fa innallaha yatawallahu bil imdad. Jika ia mempunyai hakikat ibadah kepada Allah, Allah imdad, memberikan. Malah bil ma'rifah, pengetahuan yang lebih dari yang lain. Itu dia. Maka fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan. Ini dalam surat Kahfi juga. Ya, dalam surat Kahfi, ataina rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Min ladunna ilma, surat Kahfi ayat 65. Nah, innahu haqqaqal ubudiyah, ya, fa kana samratu zalika ay yaghmirahu Allah birrahmah. Ma'rifah ditambah, pengetahuannya ditambah oleh Allah. Lain daripada itu, Allah turunkan rahmatnya. Jadi orang ini orang yang mempunyai ketenangan dalam kehidupan, di rumah tangga kehidupannya baik, ya kan? Kalau berselisih pendapat itu biasalah. Jangankan suami istri, satu perut aja keluarnya masih berselisih dia. Tapi ada hal solusi dari perselisihan itu. Jadi jangan dibilang ketenangan itu adalah ketenangan yang tidak punya ombak. Ya, ombak itu pasti ada, tapi ada jalan keluarnya. Nah, itu yang diberikan oleh Allah.
kita tak mungkin tidak akan berdebat atau dengan satu perkara yang kita mungkin berbeda pemikiran, lain latar belakang, lain sekolah, lain orang tua, nggak mungkin itu kita sama. Tapi dari perbedaan itu kita bisa merajut mengambil. Nah, itu jadi ketenangan dan rahmat Allah itu turun bukan itu. Perbedaan itu ada, tetapi tetap dalam perbedaan itu mempunyai ketenangan. Itu dia yang dalam rahmat. Ayyaghmirahu Allahu birrahmah ayyufidu alaihi al-ilm. Dalam ma'rifah kemudian ke ilmu. Walaysatil ma'rifah wadaha min samrati tahaqqubil ubudiyah bal inna tahaqqubil ubudiyah thamaran katsiratun samiyah. Bukan hanya ma'rifah, bukan hanya rahmah, tapi al-maunah Allah turunkan. Ketenangan di dalam hati Allah turunkan as-sakinah, ya kan? Makanya kalau cerita balik lagi ketika bagaimana Allah menurunkan sakinah kepada seseorang tuh berkat ubudiyah saja. Rumah itu akan tenang apabila kepala rumah tangganya itu memang dekat kepada Allah. Tidak ada lagi jalan lain. Kan doanya samawa. Apa samawa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Doa itu selalu dilantunkan kan. Tapi jika kepala rumah tangganya tak dekat, tak mau tahqiqul ibadah kepada Allah, ya susah. Tidak dapat ya hal itu. Walaqad haqqaqa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamila tamah, laqad haqqaqa fi zurriyyati fa kanat salatu wa kana nusuku wa kanat. Kalau dimisalkan oleh ini yang biasa kita lakukan di dalam salat, Rasulullah itu digambarkan oleh Allah sebagai orang yang memang sangat tahqiq ibadahnya kepada Allah dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Kita kan selalu mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kuncinya Pak, la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Ubudiyahnya itu Allah, ada nafyunnya, la syarikalah, tak ada duanya Allah itu. Jika dia sudah berubah, habis dia dalam posisi yang tidak betul lagi. Laqad haqqaqa mawfurah tamma fa atahu Allahu azza wa jalla dunya wal akhirah. Apa yang dilakukan Rasulullah itu memang orang yang tidak kaya. Rasulullah itu makanya memang dari zaman dulu prinsip manusia ini secara qabilah. Kalau Arab itu kan ada qabilah ini. Itu memang yang diangkat jadi pemuka-pemuka itu yang punya yang punya harta. Maka ketika para nabi ini turun dari keturunan yang memang tidak punya harta, mereka cemeh. Kenapa mereka diangkat? Kami lebih banyak harta, kami lebih banyak penggemar, kami lebih banyak wibawa, karena kami dari keturunan ini, kan itu. Padahal kalau dilihat silsilah Rasulullah itu memang kebetulan Allah memang semuanya mengangkat nabi-nabi itu kecuali Nabi Sulaiman dan Nabi Daud saja, karena Nabi Sulaiman itu mendapatkan kerajaan itu dari Nabi Daud. Ini saja yang kaya, kalau yang lain maka itu menjadi remeh. Jadi kalau hari ini manusia itu memperhatikan orang yang mempunyai harta, memang dari dulunya seperti itu. Tapi kita sudah tahu dalam perjalanan kehidupan itu tidak segalanya. Karena ia akan memerlukan orang lain untuk dalam kehidupannya itu. Kalau orang sudah menjelaskan dalam dirinya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tidak ada yang dia takutkan. Tetap pada posisi akhlak yang mulia tadi. Ketika ia la syarikalah, dia nafikan semuanya. Itu yang dikatakan hakikatul ubudiyah. Hakikat ubudiyah. Betul, kita dalam menjalankan kehidupan ini untuk mendapatkan sesuatu mesti ada wasilah, ada manusia-manusia. Maka pilihlah manusia-manusia yang baik. Manusia-manusia yang memang mukhlis, yang memang membantu orang tuh tak ada. Kalau hari ini kan orang selalu berkata, mana ada sarapan yang gratis. Apalagi makan siang katanya. Makan malam lebih berat lagi kan gitu kan. Maksudnya makan malam itu untuk jabatan yang lebih tinggi, enggak mungkin gratis.
Kan seperti itu. Dunia kita hari ini kan seperti itu, kita selalu mengatakan kalau sarapan tuh yang kecil-kecil lah. Tak ada sarapan. Yang sarapannya tak ada yang gratis, apalagi makan malam yang berat. Makan siang yang berat ya. Itu. Makan siang yang berat. Itu. Jadi itu sebenarnya fenomena yang menghantui diri kita dan arah yang lain. Lalu kalau sampai kepada sifat yang seperti itu, memang hancur manusia itu. Dan dia akan berbuat lagi untuk yang lain. Sehingga untuk mencapai sesuatu itu tak ada lagi lah syarikalak itu. Ya. Bahwa inna sholatinya itu tidak ada lagi, wa nusukinya, wa mahyaya, wa mamati, itu kan sesuatu yang sangat berat sebenarnya kita ucapkan. Tapi itulah yang kita apa yang ini. Kemudian wala yajalu ahadun minal muslimin allazina anu bidarasatil harakatil jamaah anna mutamassiku fil Islam wa sayyidu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad tarussama katsirun minas sahabal awwalina qattahu wal istirsadu. Apa yang meyakini para sahabat itu ketika mengikuti Rasulullah, memang keberadaan hati dengan keimanan kepada Allah. Bukan karena Rasulullah itu datang berakhlak. Orang kalau sudah keyakinan kepada Allah itu kuat, pasti berakhlak. Ya. Kemudian mengayomi orang-orang yang susah. Memang makanya dalam kajian-kajian mustasrik, orang-orang orientalis, orang yang ikut Islam itu kan orang-orang yang lemah, yang tak punya sandaran, yang tak punya harta. Kan itu kajiannya. Persoalannya orang-orang ini tidak terperhatikan dengan sistem yang lain. Hanya merek saja. Kita ini mengayomi masyarakat, tapi masyarakat dijual kan. Kita membawahi orang miskin, tapi itu tuh malah itu tambah miskin. Dengan slogan-slogan tadi itu. Itu tidak ada. Rasulullah itu datang dengan rasa keimanan, dan memang ini sesama manusia. Lalu dikatakan, kenapa dia terjadi seperti itu? Karena haqqaqal ibadah, tahqiq ibadah itu betul-betul kepada Allah. Karena ini makhluk, tidak ada perbudakan, dihapuskan dalam Islam. Karena kita berbudak itu kepada Allah saja. Nahnu tu ubudiyatullah, kita itu semuanya adalah hamba Allah, bukan hamba dari seseorang. Itu Islam. Sebelumnya kan dibikin seperti itu. Walaupun sampai hari ini masih banyak juga orang-orang yang di Arab itu masih menganggap bahwa yang membantu di rumah tangga, yang menjadi supir itu sebagai budak. Itu. Waqad wadaha Ibnu Khaldun mengatakan nash'atu hazit ta'ifal al-mutanassika fil Islam summa afadha fi wasfil kashfi alay yafuzuna min bihi ala atharil hajaranihim lil madah wa fi annahu anal kasbu yakunu an tariqis syuhud. Ada istilah di dalam ilmu tarekat ini, kasyafah. Kasyafah itu terbuka tabir antara diri dia dengan Allah. Kan itu ya. Jadi maksudnya dikatakan wasful kashfi. Orang-orang ini adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah tadi ketika tahqiqul ibadahnya bagus kepada Allah. Jadi tidak ada dalam urusan ilmu itu kalau sudah kasyaf tidak perlu sholat lagi, tidak ada sebenarnya. Itu cerita-cerita lama itu. Itu hal-hal yang salah. Bahkan orang itu dikasihkan mukasyafah, kasyafnya itu terbuka itu karena ibadahnya yang kuat kepada Allah. Karena ibadah yang kuat kepada Allah itu Allah berikan kasyaf, Allah bukakan. Dia bisa melihat sesuatu yang memang orang lain tak terlihat. Tapi itu dari ilmu Allah. Kenapa itu terjadi? Kedekatannya kepada Allah. Karena ibadahnya yang kuat kepada Allah. Trik yang paling berat itu kan puasa. Puasa. Seberat-beratnya mungkin sholat malam, lebih berat lagi puasa. Puasa kalau Ramadan enak karena kita sama-sama. Tapi coba puasa misalnya minggu lalu itu Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu kan 13, 14, 15. Mulainya hari Sabtu.
Itu Minggu, Seninnya masih bisa lah gitu ya. Sabtu, Minggu, Senin. Pas masuk di Masjid Raya ini hari Minggunya kita makan lontong pula kan sama ramai kan. Siapa yang bertahan? Memang puasa itu berat. Apalagi namanya puasa Daud, ya kan? Satu hari tepat kita puasa itu pas orang pesta. Tepat puasa itu pas ada hal yang ini berat. Maka muqasyafah itu banyak dari ubudiyah yang lain. Dia ini kan apa namanya puasanya itu. Nah, itu puasa itu yang dijelaskan. Orang pun mau nuntut ilmu yang lain pun dia bukan puasa muti dia. Tapi wallahu alam itu apakah ada dalam Islam atau tidak tahu lah. Naik ke atas loteng puasa, tapi tidak tahu lah sholatnya ada apa enggak, tidak tahu juga. Tapi ilmu apa yang dapat kita enggak tahu. Kadang-kadang iblis itu memirip-miripkan ibadah seolah-olah ini dari ilmu Allah, tapi kita tersesat. Puasa 40 hari gitu ya. Tapi nanti ada pula syaratnya duduk di samping kuburan keramat. Mana ada kuburan keramat? Orang dah mati itu ya mati dia, tidak akan bisa bangkit lagi. Kalau lah ada orang mati itu hidup, supir ambulan itu banyak juga dicekek kan. Bangun lagi dia kan tidak ada. Cuma kita tuh dihabis-habisi oleh iblis tuh, ditakut-takuti di tempat seperti itu dia bertengger, lalu dikatakan nih mayat nih hidup, ada pocong lah. Saya tengok ada beberapa acara itu tah benar tah tidak tak tahu lah gitu. Ada mencabut tali pocong, itu semuanya jin. Ya, karena memang berkeyakinan seperti itu ditunjukkan Allah karena meminta. Gitu. Tidak ada anak-anak kecil, orang-orang yang terbunuh yang bisa hidup lagi itu satu Zuret ya. Zuret itu yang orang Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa, yang kuat ibadah, yang menyuruh anak kecil itu berbicara karena dituduh oleh orang perempuan yang kurang baik bahwa dia anak itu adalah anak Zuret. Zuret ini hanya ketika ia sedang beribadah kepada Allah, ibunya manggil, kemudian tidak menjawab, kemudian ibunya ada rasa kesal. Suatu saat terjadilah masalah ini kepada dia sebagai cobaan. Sebenarnya cobaan juga bagi orang-orang halil ibadah gitu. Datanglah perempuan ke rumah mengaku punya anak ini dari Zuret. Akhirnya ribut bahwa Zuret ini punya anak yang tak baik. Akhirnya diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa memegang anak itu, dan anak itu bicara, aku bukan anak Zuret, aku anak si gembala. Jadi mengungkapkan kebohongan. Itu ya yang bisa. Kemudian di zaman Nabi Musa juga ketika sapi ada yang membunuh, itu juga mayat itu disuruh bicara. Selain itu tidak ada. Kalau saya juga tidak tahu kajian dalam fikih apakah mati suri itu ada atau tidak, wallahu alam. Tapi dalam secara ilmu kedokteran itu ada katanya. Tapi paling tidak kita sudah buka buku-buku, mungkin keterbatasan ilmu manusia terhadap orang yang tadi itu gitu. Mungkin secara ilmu tidak terdeteksi, sebenarnya belum mati, dianggap mati, kemudian bangkit gitu. Itu kalau dalam, saya udah buka-buka juga begini, belum ada istilah mati suri, itu belum ada dalam fikih. Kemudian kita lanjutkan lagi dalam ilmu qudum. Lam tazalu inda salafil ummah wa kibariha minas sahabah wa tabi'in wa min ba'dihim tariqatul haqqi wal hidayah. Para sepakat ulama salaf ini jangan diartikan apa yang sekarang, salaf yang berlalu. Ulama salaf, ulama khalaf. Maksudnya ini posisinya pada posisi sesudah sahabat, tabi'in, salaf zaman-zamannya Imam Syafi'i, hal-hal seperti itu. Khalaf itu yang modern sekarang. Jadi yang seperti Yusuf Qardawi, Syekh Utsaimin, itu termasuk hal yang khalaf. Jadi bisa juga yang khalaf ini dianggap sebagai salaf karena mengikuti salaf. Gitu. Salaf itu orang-orang yang terdahulu, ulama-ulama yang terdahulu. Kemudian dijelaskan di sini
wa fi anna muratabihim wa tamakkunihim min at-tasawwufil alami sufla tasarrufan qawiyan wa qala hadzal ilmu min al-ulumul syariah al-hadisa fi millah. Jadi dikatakan ada alamus sufla, ada alamul ulia. Alamus sufla itu fil ibadah, dianggap sebagai alam yang kita merendahkan diri kepada Allah. Kemudian alamul ulia itu tercapainya wujud kebersamaan antara ubudiyah kita dengan Allah. Saya ulangi lagi ya, alamus sufla itu ubudiyah kita itu ya, yang kita lakukan kepada Allah dengan memperketat ubudiyah itu. Alamul ulia itu kita berada pada posisi yang mana apa yang kita lakukan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengetahui ini bahwa Allah memberikan ketenangan pada orang ini dan memberikan kepercayaan ilmu. Walaupun mungkin di sifatnya kalau yang mudah kita tunjukkan ilmu-ilmu ladun ini apa yang didapati oleh Nabi Khidir dalam ilmu hikmah. Fama yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Yu'tal hikmah may yasha' wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah di dalam surah Al-Baqarah mengatakan Allah memberikan hikmah itu kepada orang yang ia sukai. Ya kan? Kepada orang sukai. Barang siapa yang diberikan hikmah itu, maka ia telah diberikan sesuatu yang banyak, yang lebih. Ada sesuatu yang diberikan oleh orangnya tidak tahu oleh orang lain. Tapi kepada para nabi yang lain, pada hakikatnya para rasul dan nabi itu mukjizat. Nabi Musa punya mukjizat, Nabi Muhammad punya mukjizat, Nabi Isa punya mukjizat, dan mukjizat itu tak akan turun kepada orang biasa. Jadi kalau kita mengatakan oh ini mukjizat dari Allah, kita nggak akan pernah dapat mukjizat, karena mukjizat itu hanya rasul, nabi dan rasul. Karena itu amrun khariqul lil adah, sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Maka ketika ubudiyahnya itu kuat dalam alamus sufla, dalam ibadahnya yang kuat itu, Allah nanti akan mencapai sesuatu yang sangat tinggi di sisi Allah. Nah, ketinggian itulah dalam aulia. Dan Allah mengatakan maqamam mahmuda. Orang ini mendapatkan tempat yang sangat dipuji oleh Allah. Ada orang yang mungkin di alam dunia ini dengan manusia remeh, tapi di ahli langit dia sangat dipuji. Banyak juga seperti itu manusia. Mungkin secara manusia orang menganggap dia remeh dengan segala pekerjaannya, tapi ibadah dan kedekatan diri kepada Allah, ahli-ahli langit itu memujinya. Sekarang tinggal kita, mau dipuji orang yang sama dengan kita atau mau dipuji oleh ahlus sama. Bagusnya dua-dua. Tapi kadang manusia itu tak pernah sempurna. Itu dia. Makanya kalimat mukhlis, kalimat ikhlas tak bisa dideteksi dengan otak. Ya, itu akan nampak ketika Allah menampakkan. Wa asluhu anna tariqatu haula'il qaum lam tazal 'inda salafil umma wa kibariha was sahabati wat tabi'in wa min ba'dihim wa tariqatul haqqil hidayah wa asluhu al-uquf 'ala al-ibadah wal inqita'i ila Allah ta'ala wal i'rad min zukhrufid dunya wa zinatuha. Jalan satu-satunya kita lebih mensedikitkan kesibukan keduniaan kita dan memperbanyak ibadah kepada Allah. Jadi sebenarnya cara yang terbaik itu memang agak memperpanjang bangun malam, tapi bukan begadang sia-sia. Ya, itu dia. Jadi di sini dikatakan asluha al-uquf 'alal ibadah, al-uquf. Wukuf, wukuf itu di Arafah ya kan. Kemudian kalau kita itu duduk untuk beribadah itu juga al-uquf, dinamakan alal ibadah walin kita ila dunya. Berusaha dalam ibadah itu tidak terganggu dengan urusan dunia yang kita hadapi. Berat. Cobalah bisa. Galau, baca Quran, hilang galau tuh. Ayat mana aja. Kadang kan kita begitu sakit obat, begitu sakit rumah sakit, begitu sakit coba baca dulu ayat-ayat Quran. Payah Ustaz, gigi yang sakit gimana baca Quran, makin parah dia katanya.
Coba. Muawizatain tuh embuskan tangan tuh, letakkan mana yang sakit. Terasa nanti tuh, ya kan? Embuskan ke tangan. Panas, pening, menjelang kita, ya tetap usaha kita kepada ke dokter yang ahlinya. Tapi sebelum itu memang harus ada yang darurat dulu. Ya kan? Anak panas, letakkan, embuskan ke tangannya. Mau tidur itu baca Muawizatain dengan surat ayat kursi, usapkan ke seluruh tubuh yang mana yang tercapai. Usapkan, usapkan. Biar hilang nih pengaruh-pengaruh entah orang jahat sama kita, entah ngirim apa gitu, hilangkan. Gitu. Itu udah hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi kan itu tidak kita lakukan. Lalu kita mengeluh dalam hidup karena kita tidak menjalankan sunnah Rasul. Ini persoalannya. Wa Qur'an al-fajr, bukan karena fajrian, baca Quran di waktu subuh itu angka utama untuk mendapatkan keutamaan. Angka utama dari segala Quran. Kita tidak pernah baca Quran habis subuh. Kalau berada ini, habis subuh itu baca Quran. Kalau 2 ayat, 3 ayat, kita pernah. Begitu habis subuh kan pekerjaan kantor yang lain kita undang-undang ya. Tapi Quran apa dibaca? Persoalannya nanti muncul dari situ. Lalu kita berharap juga ketenangan, tidak dapat. Habis. Ya. Makanya nanti yang dihembuskan oleh iblis ke diri kita itu iri, dan ada orang yang baik, orang itu perlu naik pangkat, orang itu perlu kaya, itu yang dibisikkan karena kita tak ada benteng. Ya, tak ada benteng itu tadi. Quran itu malah dia. Wazuhdu fima yaqul alaihi jumhur. Zuhud menahan diri min lazzatin, dari kenikmatan, wa malin, dari harta, dari wijahin, sanjungan, wal infirad anil qalbi fil qulubil ibadah, fil qulubil ibadah. Al-infirad itu wajib untuk mendapat ketenangan. Al-infirad itu apa? Menyendiri. Nah, sholat yang bisa menyendiri di tengah-tengah kerumunan manusia itu apa? Ada lain. Manusia bisa berbuat sembarangan, tak ada. Makanya makam muda dia. Lari-lari pun kemana kita ibadah, ujungnya nanti nasihatnya kita tanya. Yakinlah. Makanya syaratnya apa? Untuk al-infirad anil khalqi fil khuluwatil fil khulwah lil ibadah. Al-infirad fardu itu kan satu. Al-infirad itu menyendiri, ya kan? Anil khalqi, dari makhluk. Dengan yang bikin kita rancu dalam ibadah kan makhluk. Kemudian fil khulwah itu yang menyendiri juga. Lil ibadah, untuk ibadah. Ibadah yang tak nampak oleh orang, ya sholat malam. Orang tidur semua. Kalau sholat yang lain masih nampak. Nah, lalu wa kana dzalika aman fi sahabah wassalaf. Yang sedemikian inilah yang dilakukan oleh para sahabat dan ulama salaf, termasuk khalaf. Sikit tidurnya. Kalau kita masih panjang tidur kita kan, termasuk fajrian masih panjang. 4-5 jam masih tidur malam. Itu pun terlambat pula tahajud kan. Jam 4 dikejar-kejar kan. Kalau bangun jam 3 masih bisa satu halaman. Kalau udah bangun jam 4, kulhu aja lagi. Al-hakumut takazur. Itu pun dah tak kusuk nengok-nengok jam. Nah, itu kita tuh masih lemah. Saya tidak mengatakan orang lain, masih lemah. Kadang nantilah jam 3, sebentar lagi lah. Akhirnya jam 4. Jam 4 itu memang ada 45 menit. Tapi apa yang bisa kita lakukan dalam waktu yang sangat singkat itu? Kita berkejar-kejar. Nah, ibadah yang seperti ini ya paling tidak bagus juga, masih mau melakukan gitu. Cuma halnya itu, nilainya itu pun masih kurang walaupun malam. Itu dia. Subuh itu kan paling enak. Habis subuh itu sekarang sekitar 4:30. Kalau ke masjid mungkin jam 6 kurang sedikit. 15 menit baca Quran itu berapa ayat? Masih lumayan kan, dapat satu halaman kan? Lalu kenapa kita tinggalkan? Itu yang dijelaskan. Wa kana anaman bisaba. Ini sesuatu yang umum di tengah-tengah para sahabat dan para ulama salaf. Kita aja kadang-kadang habis ngaji nongkrong aja kita hampir 1 jam gitu kan. Tuh.
Wa yamdi Ibnu Khaldun falamma iqtada haula al-mazhab az-zuhd wal infirad minal khalqi wal iqbal 'ala al-ibadah ikhtasamu bima aghadhi mudrikatil lahum wa zalika anal insan bima huwal insan innama yatamayyazu an sairil hayawan wal idrak. Paling tidak namanya manusia itu juga punya kelemahan. Kelemahannya itu dikatakan asyaitan aduwwum mubin, tapi berkawan juga kita dengan dia. Dan selalu Allah mengatakan itu adalah musuh yang sangat nyata, tapi pekerjaannya selalu kita lakukan juga gitu, berulang-ulang. Tinggal farruhu wal aqal wal tasarruf fil badan yansha'u min idrakin wa iradat. Kita ini kan punya akal, punya jasad, punya ruh. Ruh ini harus diberi juga makanan. Makanya santapan rohani kan itu, enggak santapan untuk badan. Al-mutasarrif fil badan, ia akan bergerak ke sesuatu yang tidak membawa kepada ketenangan ketika ia tidak diberikan juga wejangan. Nah, untuk itu dia ibadah. Enggak ada yang lain. Kemudian idrakat wal iradat ahwalu wa hiya allati yumayyizu bihal insan wal murid fil mujahadat. Usaha untuk mendapatkan ketenangan ruhiyah itulah dinamakan mujahadat. Mujahid juga kita. Mujahadat. Karena itulah yang membedakan allazi yumayyizu, yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain, antara satu insan dengan insan yang lain. Mujahadatnya itu tadi. Keteguhannya dalam mendapatkan ketenangan ruhiyahnya itu. Mujahadahnya Pak, ubudiyatillah, beribadah kepada Allah. Itu mujahadahnya. Nah, dia tuh berusaha keras untuk mendapatkan ketenangan ruhiyahnya, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Cara mendapatkan keridhaan Allah itu dengan ibadahnya tadi. Itu tadi, itu yang dijelaskan. Wa ibadatul la budda wa ayyan sya'alahu an kulli mujahadah hala natijatu tilkal mujahadah. Ya kan? Ketenangan ruh itu, ketenangan ruhiyah, ketenangan di dalam diri kita itu didapatkan dari hasil mujahadah. Hasil mujahadah itulah ketenangan ruhiyah. Mudah aja kan? Menyebutnya mudah kan? Ketenangan ruhiyah itu adalah hasil dari mujahadah ubudiyah. Maksudnya kita berjihad dalam beribadah itu hasilnya adalah ketenangan ruhiyah. Dan dia mustahil tidak akan pernah didapatkan ketika kita tidak melakukan mujahadah dalam ibadah. Ya, salah satu mujahadahnya bangun malam itu kan mujahadah itu, bukan mudah. Ya, nanti ada duha lagi, nanti ditambah lagi kalau udah yang setelah qobliyah, ba'diyah, nawafil itu kan ada lagi nanti. Ada duhanya, ada lagi nanti awabinnya, ada lagi nanti taubahnya, ada laginya hajatnya. Ya. Itu kan mujahadah. Baca Qur'annya itu juga mujahadah untuk menenangkan diri. Wa ibadatul labudu an yasyaulahu an kulli mujahadah halin natijatu tilkal mujahadah wa tilkal hal imma an takuna ibadatun fatarasa wa tasiru maqaman lil murid. Jadi wa maslahatul linnas wa inna ma takunu sifatul hasil lin nafsi wa amalul khair lil ghair. Ibadah saja pun tidak cukup, karena itu untuk mujahadah diri. Hasilnya itu tadi adalah ketenangan ruhi. Ketenangan ruh kita tadi itu juga tidak akan sempurna jika kebaikan ini tidak kita berikan kepada orang sekitar kita. Itu yang dibilang oleh Yusuf Qaradawi itu salihun nafsi. Orang yang soleh terhadap dirinya sendiri itu tak akan menjadi soleh ketika dia tidak soleh al-istimai. Dia tidak berbagi kebaikan kepada masyarakat di sekitarnya atau manusia di sekitarnya. Jadi kebaikan itu adalah kebaikan yang kita berikan. Bahkan begini, pada suatu ketika kaum Hawariyun ini kan orang-orang yang memang pengikut setianya Nabi Isa, bertanya, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, apa itu ihsan?
Apa itu ihsan? Ditanya ihsan. Kalau ihsan kita kan apa? Lalu dikatakan ihsan maksudnya ihsan dalam bergaul. Kata Nabi Isa alaihissalam, antuhsinu ilaman asa ilaika wala tuhsinu ilaman ahsana ilaik. Maksudnya kamu berbuat baik kepada orang yang menyakitkanmu. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, itu hal biasa, itu adil saja. Tapi ihsan itu kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Berat kan? Kan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Orang yang menghina-hinanya disuapnya, dihina-hinanya Rasulullah tuh disuapnya. Itu yang berat bagi kita. Awak kadang-kadang kalau udah berselisih paham nih dalam satu masjid pun, jangankan nampak orang, nampak sendal gak jadi pergi jemaah. Berat kan? Karena ihsan, tingkat ihsan itu kan di atas adil. Kita berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita tuh adil. Itu adil namanya tuh. Tapi kalau kita berbuat baik sama orang yang berbuat buruk sama kita, itu ihsan. Di atasnya. Itu yang minal muhsinin. Ya. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus sholati summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Terakhir ahsanu itu. Laisa 'alal ladzina, ini ada ayat di dalam surat Al-Maidah, ya lupa saya. Laisa 'alal ladzina amanu junahun, bagi orang-orang beriman itu tidak ada dosa. Fi ma ta'imu, dari apa yang ia makan. Idza mattaqaw, apabila ia bertakwa. Wa amanu, bertakwa beriman. Amanu wattaqwa amanu wa amilu wattaqwa wa amanu wa amilus solihat, beramal soleh. Sudah beramal soleh itu wa ahsanu, terakhir ihsan itu memang tingkatannya tinggi. Bayangkanlah orang yang dulu mencaci maki kita lalu kita bantu, atau orang yang pernah tak mau meminjamkan uang sama kita, tahu-tahu dia susah juga kita pinjamkan boleh. Rumit itu kan. Tapi itu kan perlu kebesaran ruhiyah, bukan lagi akal. Kalau dengan akal bodoh kali, ya kan? Kalau akal pasti dikatakan bodoh kali yang kau lakukan. Maksudnya dia yang memfitnah kita, kita jatuh dari jabatan, besok kita angkat dia. Kan persoalan yang payah. Cepat betul bunyinya ya. Sekali lagi. Kemudian dikatakan wallazina la syakka fi anal muslimin awwalina qad tawfiqu munzu fajr Islam yata'ammaluna fi misl Qur'ani al-uliya. Karena itu adalah sikap Al-Qur'an yang dijalankan. Makanya dia menjadi al-muhsinin. Kenapa kita tak senyum kepada orang yang wajahnya mungkin agak kesal kepada kita? Itu yang payah itu. Orang tuh udah bikin kesal kita senyum. Mungkin orang tuh bilang kita gila nih orang, kata kan. Orang pun dah susah bertindak sama kita kalau kita senyum aja kan. Tapi kalau kita melawan, makin jadi dia. Ini yang payah dalam tingkatan itu. Dan ini dibutuhkan ibadah yang memang ketat kepada Allah. Gak bisa main-main. Seorang pemimpin kan gitu. Kalau sikap hari ini kan banyak sama kita kan, semuanya kan kena memang tak mendukung, ya reshuffle kabinet. Kan gitu. Siapa lu, siapa gua. Ya kan, hari ini aku yang berkuasa, yang tidak berintima lepas semua kan gitu. Sebenarnya dalam ilmu ibadah, hakikat ibadah kepada Allah itu kan tak jadi. Karena itu akan membuat lagi step-step permusuhan yang terus menerus. Takutnya kita pekerjaan yang seperti itu menjadikan dosa jariah. Karena apa yang kita lakukan hari ini dicontoh orang lain, ilmu kita itu jadi masalah. Nah ini yang payahnya kan. Gak tahulah. Mudah-mudahan terjadi pada kita dan kita bisa memperbaikinya. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha, taubat nasuha kita sebelum maut, ya kan? Ya muqallibal qulub, qallib qalbi ala ta'atik atau ala dinik. Tetapkan hatiku kepada agamamu. Kalau dah Allah tetapkan seperti itu, kita mesti berbuat baik. Itu doa terus kepada Allah agar kita ini
diberikan kekuatan untuk melawan hal-hal yang mempengaruhi jiwa tadi itu. Ini yang berat jiwa itu. Jadi Allah katanya tidak ada cara lain, Al-Quran dan ibadah kita itu. Al-Quran itu bikin sejuk dia. Coba nanti baca, sejuk, galau-galau gitu kan. Besok apa yang mau dimakan, baca Quran dulu. Nanti Allah kasihkan petunjuk jalan keluar itu. Waduh, ini anak sekolah, masanya masa Covid, berusaha payah. Saya, bukan kita aja, mengantar anak ke sekolah itu, anak-anak kami itu cerita, tahun ini waktu balik ke pondok itu, banyak kawan-kawan itu WA sesama dia bilang, kami sudah tidak bisa lagi balik sekolah ke pondok karena ayah kami bangkrut. Sedih-sedih kita cerita hari ini. Tapi cobaan itu tak akan pernah kita keluar kalau kita tidak mengadu sama Allah. Akhirnya kita ya komunikasilah sesama wali santrinya, gimana cara kita mengayomi ini supaya bisa balik lagi. Tidak sanggup juga, karena dari sekian orang itu banyak juga yang memang tak sanggup lagi. Memang banyak sekarang nih orang dicoba dengan segala usahanya. Tapi kita harus yakin kekuatan ubudiyah kita kepada Allah itu yang meyakinkan kita Allah pasti memberikan jalan keluar. Mungkin kita tidak terasa nih sekarang yang kita ada nih, mungkin masih bisa ada nih ya. Tapi cobalah kita alami, banyak orang-orang yang memang tak bisa sama sekali lagi. Nah, kenapa ini terjadi? Itu tadi pendekatan ruhiyah ini kepada Allah itu kurang. Mungkin secara ubudiyah kita memang sholat, tapi ruhiyahnya ini tidak bergantung gitu. Kenapa? Karena memang tidak dibacakan hakikat ibadah itu, hakikah. Tahaqqaqal ibadah itu kepada Allah itu tak melekat dia. Alhamdulillah juga orang ini dah mau sholat, tapi paling tidak sholat itu kan harus menambah terus. Bagian itu yang menyambung dia kepada Allah itu untuk bisa menjadikan jalan keluar. Pasti Allah memberikan makhraja sidqiu, jalan keluar yang baik. Mesti itu orang yang memang bertawakal pada Allah dan mendapatkan hakikat ibadah itu, Allah berikan jalan keluar yang baik dan Allah masukkan ke dalam tempat masuk yang baik. Itu pasti. Tapi kalau manusia yang berjanji tak pernah pasti. Itu dia yang dijelaskan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalimat kita pagi hari ini dapat menjadikan motivasi baru bagi kita untuk bersama. Fajriansa tak akan kuat kalau tak bersama. Kebersamaan kita itu akan menguatkan kita bahwa kita berada pada posisi yang benar dan kita usahakan ibadah-ibadah kita ini tegar kepada Allah, dan bacaan Quran kita itu mengiringi ibadah kita yang baik itu untuk kita selalu baik kepada Allah, dan kebaikan yang kita dapat itu berbagi kepada sesama. Dengan berbagi itu enak hidupnya. Itu saja, kita tutup dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekali kita baca doa kita kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.